progres kita nih di tahun 2005 ini gimana Pak perbaikan jalan? Ini kan jalan ini yang ditanya-tanya, yang ditunggu-tunggu masyarakat Lampung terus. Tahun ini alhamdulillah kita ada 52 kegiatan untuk bangun jalan, 21 untuk jembatan. Ada standar yang mengharuskan bahwa standar kita untuk membuat jalan tebalnya sekian, dengan BJ-nya sekian, kepadatannya sekian, begitu. Terus kadar aspalnya sekian dan lain-lain sebagainya. Itu ada dalam spesifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiza Tianisa di podcast IJP Lampung. Selamat siang, sore, malam semuanya. Tapi pun. Ya pun. Nah, kali ini kita di podcast IJP sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Sibuk banget nih kayaknya akhir-akhir ini. Biasa di luar. Kita sambut langsung Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, Pak Taufikullah. Selamat datang, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak. Ya, ini Mbak Faiza. Gimana Alhamdulillah. kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Kayaknya akhir-akhir ini sibuk banget ya, mantau-mantau terus. Oh iya, seneng kok, seneng bahagia. Iya, jalan-jalan. Oh, dalam rangka apa itu? Jalan-jalan? Iya, jalan-jalan sambil ngeliatin jalan. Benar, gitu. emang kerjaannya ya? Memang kerjaannya seperti begitu. Nah, kalau ini kan 2025, progres kita nih di tahun 2005 ini gimana Pak perbaikan jalan? Ini kan jalan ini yang ditanya-tanya, yang ditunggu-tunggu masyarakat Lampung terus. Iya, betul, Mbak Faiza. Gimana tuh progresnya? Baik. Tapi sebelum ngomong ke jalan ini, Apa dulu? saya mau plus dulu lah sama teman-teman IJP. Luar biasa ini, begitu. Ini saya ngelihat dari beberapa ada kepala dinas kemarin kesehatan ya. Iya, kemarin kesehatan. Sekarang kita Bina Marga diajak. Saya memberikan apresiasi pada teman-teman IJP, luar biasa ini gebrakannya tahun ini. Begitu diajak ngobrol gadis-gadis biar memang lebih tahu. Kalau begini diajak sebelum ini bisa lebih mendalam apa program-programnya, apa yang sudah dijalankan dan lain sebagainya. Mantap lah untuk IJP, semakin keren. Amin. Oke, 2025 betul. Tentang jalan. Ya, tahun ini dulu nih. Tahun ini, gitu. Apa yang sudah dilakukan? Oke, sepertinya seperti biasa dari tahun ke tahun kita memang dalam tugas pokok dan fungsinya adalah mengelola jalan provinsi yang panjangnya 1.693 km tuh, dekatnya 1.700 km, begitu. Tahun ini alhamdulillah kita ada 52 kegiatan untuk bangun jalan, 21 untuk jembatan, ya. Ya alhamdulillah progresnya lancar ini, on the track, begitu. Yang mudah-mudahan kita doakan selesai semua di akhir Desember lah, kira-kira gitu. Kalau sekarang nih di September dari 52 pekerjaan sudah berapa? Oke. 52 kegiatan kita. Ada 2 tahap waktu itu kita pernah bicara. Yang tahap pertama kita 25 kegiatan, yang tahap kedua 27 kegiatan. Lelangnya. Ternyata formula seperti begitu itu lebih bagus dibandingkan dengan kalau kita langsung semua, ya. Kita bertahap, kita menyelesaikan ini sambil kita lelang yang ini, terus kita lelang yang ini, juga kita jalan gitu. Ternyata lebih efektif dan lebih efisien kita melaksanakan itu. Dan untuk kegiatan-kegiatan overall, untuk seluruhnya di 52 kegiatan itu, alhamdulillah itu 20 kegiatan itu sudah 100% lah. Ya, ada 100% ini, ada yang sudah PHO, ada yang masih sudah 100% tapi dalam masa PHO lah, masih ada administrasinya begitu. Terus yang lain-lain ada yang 10 kegiatan di atas 75%, dan lainnya sisanya itu ada yang 50, ada yang 40. Tapi secara total kira-kira 52 kegiatan itu dirata-ratakan 70% lah gitu, Mbak. Udah mantap jalannya. Iya, Mbak Faiza, siap.
Oke, jadi kalau tadi udah jalan 2025, yang paling bikin saya penasaran ini Pak, gimana sih bedainnya jalan provinsi, jalan pusat, sama jalan kabupaten, jalan desa? Karena kan warga ini kalau ngeluh, jalan sini rusak, jalan sini rusak, jalan sini rusak, padahal katanya kewenangannya beda-beda. Nah, itu beda ini gimana? Oke Mbak Liza. Jadi kita di Provinsi Lampung yang pertama itu jalan itu seperti kayak jaring laba-laba. Ada yang backbone, yang paling tebal begitu. Ada yang penyambung-penyambung kecil-kecil dan sampai dengan terakhir-terakhir. Ya, seperti kayak tubuh kita lah, kayak darah tuh. Ada yang arteri, ada yang ini seperti begitulah kira-kira. Nah, jadi kita punya 252 km jalan tol menghubungkan antara Lampung dengan Sumsel. Ya, kita belum ada yang di atas barat ini, baru yang ke sana. Itu sebagai backbone kita. Pergerakan kita utama dari Jawa ke Sumatera, orang lebih prefer naik yang situ. Terus ada jalan nasional, panjangnya 1.300 km lah, kita rata-ratakan 1.300 km. Lintas barat, lintas tengah, lintas timur, dan ada feeder-feedernya, begitu. Kondisi sekarang saat ini 94% mantap. Jadi alhamdulillah seperti begitu. Nah, ada jalan di bawah itu seratannya jalan provinsi. Jalan provinsi ini menghubungkan antara kabupaten ke kabupaten lah, kira-kira begitu. Kalau jalan nasional dari provinsi ke provinsi, kalau jalan provinsi itu dari kabupaten ke kabupaten. Gitu. Kita ada 1.700 km. Tadi kondisi kemantapannya saat ini sekitar 78% kondisinya mantap. Di atas rata-rata nasional. Di atas rata-rata nasional. Iya, kalau rata-rata nasional itu 75% kita di atas rata-rata nasional begitu. Nggak jelek-jelek amat lah nilainya gitu kan. Tapi tetap kita tingkatkan kalau begitu. Terus ada jalan kabupaten. Ya, jalan kabupaten itu panjangnya 17.000 km. Total seluruhnya di 15 kabupaten kota. 17.000 km, sehingga kalau misalkan dirata-ratakan 17.000 dibagi 15 itu ya panjangnya sekitar 1.200-1.300 km lah per kabupaten, kira-kira begitu. Menghubungkan antara kecamatan dan kecamatan. Terus yang menghubungkan antara desa ke desa itu jalan lingkungan biasanya. Nah, sebenarnya jalan-jalan ini membentuk spider net tadi yang saya bilang. Nah, itu menjadi prasarana transportasi darat yang digunakan oleh masyarakat untuk mengangkut barang dan jasa, gitu di Provinsi Lampung. Nah, kira-kira. Terus membedakannya tadi pertanyaannya, kalau jalan tol udah pastilah, kalau jalan tol kan semua orang tahu mau masuk pasti bayar nih, gitu kan ya enggak? Karena memang jalan berbayar dia. Kalau jalan nasional, garis tengahnya itu ada warna kuning. Ya, jadi ada line-nya itu, markanya. Marka yang tengah itu warnanya kuning. Kalau kita ketemu jalan yang marka kuning di tengah-tengahnya itu pasti jalan nasional. Lebarnya berkisar antara 7 meter. Ya, paling kecil kalau di lintas barat itu ya ada yang 6 meter, tapi rata-rata 7 meter lebarnya. Begitu. Karena yang lewat juga besar-besar kan begitu. Terus jalan provinsi ini sebenarnya memang nggak ada tanda-tanda tertentu khusus begitu. Lebarnya berkisar 4,5 sampai 6 meter. Oke, jadi dari ukurannya, betul ya. Kan tergantung kelas-kelasnya. Terus jalan kabupaten biasanya juga karena memang lalu lintas dekat, jarak dekat, biasanya dari kecamatan ke kecamatan, mobilnya juga yang lewat nggak besar-besar, biasanya lebih kecil lagi ngapain. Tapi untuk membedakan memang agak sulit, ya. Tapi kita di
di media kita, di Instagram maupun di TikTok kita sering kita omongin. Ini loh jalan provinsi. Kita ngasih edukasi di dalamnya. Jalan provinsi itu yang ada yang lewat itu di sana gitu ya, di Mesuji kalau kamu pernah dengar kan. Biar masyarakat tahu oh ini jalan provinsi dan lain sebagainya. Kita berikan informasi yang seperti begitu. Kita belum merumuskan seperti kayak nasional perlu ada garis atau apa tanda-tanda tertentu untuk membedakan adalah ini jalan provinsi gitu. Belum sampai sana. Gitu Mbak. Sebenarnya itu saya yang nanya sih Pak. Saya penasaran. Perlu ya, tapi nggak apa-apa, itu ada kita buat di podcast gitu di dalam Instagram kita kasih pemberitahuan sekalian, kita keliling-keliling itu kita ngeliatin bahwa ini jalan-jalan provinsi. Tapi kalau misalnya bukan jalan provinsi tapi ada yang lapor itu gimana tuh? Kita kan sekarang udah ada yang ini Lampung ini ya barusan. Iya, tinggal lapor aja Lampung in. Nanti di sana dijawab ini jalan provinsi kah, ini jalan nasional, ini jalan apa kabupaten. Bisa langsung aja. Cuma dijelasin doang kan, dikerjain kan? Oh iya dong, kalau itu jalan kewenangan provinsi pasti dikerjakan. Oke. Iya, gitu. Balik lagi ke Abang. Iya. Kemarin habis turun-turun ke lapangan, ngecek-ngecek jalan. Gimana sih Bang caranya ngecek kualitas jalan gitu? Dari rekanannya udah sesuai atau belum gitu? Gimana caranya? Itu namanya ada di dalam spesifikasi Mbak. Spesifikasi itu menuntun kita untuk melihat kualitasnya seperti apa. Jadi yang kita kerjakan sudah sesuai atau belum, ibaratnya kayak misalkan kopi nih ya. Kalau kita masuk ke mana Els Cafe atau Starbucks begitu, ada minuman semacam apa itu cappuccino misalkan. Susunya itu ada takarannya. Kalau lebih banyak susunya dibandingkan kopinya, nanti bukan itu susu campur kopi itu namanya kan gitu kira. Ada standar yang mengharuskan bahwa standar kita untuk membuat jalan tebalnya sekian, dengan BJ-nya sekian, kepadatannya sekian, begitu. Terus kadar aspalnya sekian dan lain-lain sebagainya, itu ada dalam spesifikasi. Nah, untuk mengujinya, untuk ngeliatin begitu habis dikerjakan, diuji, masuk laboratorium. Oh gitu. Iya dong, nggak kita lihat, nggak bisa cuma lihat mata, nggak bisa gitu. Nah, di tebelnya ada pertama, misalkan ketebalan, kita core namanya, core drill namanya. Bawa alat yang diputar, nanti kita lihat ketebalannya berapa. Begitu. Kalau kita misalkan mempersyaratkan ketebalannya misalkan 5 cm, ya dia harus 5 cm. Tata caranya juga diukur pakai sigmat itu, yang jaka sorong itu 3 titik, nggak bisa 1 titik gitu. Jadi 3 titik, nanti 3 titiknya dirata-ratakan, itu ketebalannya. Jadi kalau misalkan dia harus sesuai dengan spesifikasi itu. Kalau nggak sesuai, kena denda. Kekurangannya itu suruh mulangin ke negara. Gitu. Yang dibayar ya sebesar itu aja. Misalkan kita minta dapat 1 gelas nih, ternyata dikasih setengah gelasnya ya nggak dibayar dong kan gitu. Kira-kira begitulah kira-kira. Oke. Tapi kalau waktu turun ke lapangan, apa aja sih temuan BMBK? Banyak lah. Kalau kita ngelihat ke lapangan, misalkan kesiapan drainase, ya. Saya memang sengaja minta sama teman-teman PPK dalam merencanakan itu harus dilihat dulu kerusakannya ini akibat apa. Kadang-kadang ada yang memang akibat air yang nggak keluar. Jadi ada hujan terus masuk di jalan gitu, airnya nggak keluar. Nah itu kalau misalkan secara terus-menerus lama-lama dia akan masuk dalam tanahnya itu akan rusak gara-gara air. Ya, perubahan kadar air di dalam tanah begitu ya. Itu nanti daya dukung tanah akan berkurang. Kalau daya dukung tanahnya kurang, aspalnya juga turun nanti. Itu yang menyebabkan dia kerusakan. Nah, makanya penting untuk menjaga drainase. Begitu. Jadi saya ngelihat sama teman-teman ngeliatin bahwa yakinkan drainasenya memang baik, misalkan. Terus setelah itu misalkan ada yang aliran drainasenya itu nggak bagus, itu juga harus diperhatikan. Macam-macam lah, banyak temuan di lapangan itu biasa untuk dalam pelaksanaan begitu ya, harus sesuai dengan standar, sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kita tahu sendiri ya, jalan di Lampung ini kan jadi keluhan utama masyarakat.
sementara kita kan punya tanggung jawab untuk melakukan pemerataan sampai desa-desa, ya kan? Iya. Nah, tantangannya apa sih, Bang, dalam mengerjakan perbaikan jalan ini? Tantangannya klasik sebenarnya. Duit. Duit gitu ya. Jadi mahal, Mbak. Bangun jalan itu mahal, bukan sesuatu yang murah. Makanya sebenarnya dalam pemeliharaannya kita ngajak teman-teman ya, para pemakai juga sadar jangan melebihi tonase yang disyaratkan. Itu penting. Kenapa? Karena buat jalan itu sangat mahal. Nah, tadi permasalahannya adalah uang, masalah pembiayaan gitu. Kita butuh sekitar 4 triliun untuk beresin ini semua. Dengan kondisi kemantapan kita 78, kita untuk beresin itu kita butuh uang 4 triliun. Ya, sedangkan yang ada berapa? Yang ada tahun ini kita cuma dikasih 450 miliar. Sepersepuluhnya ya, sepersepuluhnya 450 miliar begitu. Jadi strateginya gimana? Ya kita pentingkan dulu jalan-jalan yang memang punya dampak ekonomi yang tinggi ke masyarakat, begitu. Jadi karena memang duitnya nggak ada, ya kita harus begitu. Kita punya strateginya ngapain untuk cukupkan. Ya kita lambat-lambat laun, begitu. Insya Allah dengan pemeliharaan yang baik juga, dibantu sama saudara-saudara kita yang pemakai jalan, taat menggunakan jalan, insya Allah awet kok jalannya. Iya, kalau misalkan mobil digunakan dengan sebaik-baiknya, mobilnya pasti awet kalau dirawat. Tapi kalau mobilnya nggak pernah dirawat, dipakai terus, nggak pernah dicuci, nggak pernah isi ganti oli, sebentar aja rusak. Tapi gitu. 450 miliar itu bisa buat berapa ruas jalan gitu? Tadi 52. 52 itu 52 tahun ini. Cukup. Ya kurang dong, kurang. Makanya kita dalam mengapain jalan itu kita segmen-segmen mana yang dibutuhkan. Kalau kita kemarin datang ke lapangan, Mbak, kita juga bukan cuma ngeliatin jalannya yang mana yang rusak, terus seperti apa ngapain itu. Kita juga komunikasi sama Pemda setempat. Kira-kira besok kalau ada duit sekian, kira-kira mana dulu nih segmen yang mau dibagusin, kan gitu kan? Kita koordinasi sama aparat setempat, sama masyarakat setempat, sambil kita ngeliatin lah di mana dulu yang mau dikerjakan, begitu. Setelah kita dapat koordinasi, ya udah nanti kita programkan, kita anggarkan nanti yang di sana kira-kira sekian, gitu. Secara bertahap begitu. Tetap koordinasi sama Pemda setempat. Kalau CSR itu bisa buat jalan juga, Pak? Boleh dong. Nggak ada larangan kalau CSR namanya. Swasta mau menginfakkan dari keuntungannya untuk masyarakat sekitar, ya itu yang namanya CSR. Boleh. Tapi sejauh ini gitu, udah jalan kita sudah ada 2 tahun ini, alhamdulillah udah kerja sama beberapa perusahaan. Ada PT PSMI yang di Waikanan gitu. Ada juga dengan Pertamina Geothermal PGE gitu. Terus ada juga dengan perusahaan-perusahaan lapak singkong itu yang ada di Waikanan, 1 atau 2 lah mereka laksanakan itu. Banyak ya upaya yang sudah dilakukan. Itu terobosan-terobosan yang harus dilakukan karena duitnya nggak ada, jadi udah kita ajak kita teman-teman. Nah, itu kan jalan umum lah ya. Gimana kalau jalan untuk ke lokasi-lokasi wisata nih, Bang? Sejauh ini, Mbak, Pak Gubernur juga sudah menekankan pada kita dalam rangka membangun jalan ini, karena uang kita nggak cukup, laksanakan yang kira-kira bisa ekonomi masyarakat itu bisa tumbuh begitu. Yang pertama adalah di jalan yang padat penduduknya. Jadi waktu kita petakan itu kita superimpos, kita minta data dari BPS itu per kecamatan, kita lihat jumlah penduduknya berapa, lalu kita lihat kan dalam peta kita jajarkan, kita superimpos, kelihatan tuh petanya mana yang padat penduduknya, terus jalan kita mana antara kerusakan padat penduduk, itu jadi prioritas pertama. Kalau secara tematik ya, secara tematik peta seperti begitu.
Terus kita lihat juga yang ekonomi, meningkatkan ekonomi pendapatan masyarakat yang tinggi misalkan. Oh itu misalkan daerah pesawahan, daerah perkebunan begitu dan lain-lain, itu kita petakan, kita coba kita. Itu dari situ kita timbul, oh kita akan bangun yang di sini. Begitu. Nah, sampai sekarang ini begitu. Lampung ini sebenarnya PDRB-nya itu ditunjang oleh pertanian. Ya. Pak Gubernur sering bilang 60% ekonomi kita bertumpu pada pertanian. Pertanian tuh ada di mana? Pertanian tuh nggak ada di kota. Pertanian tuh ada di desa. Tapi justru masalahnya ketika jalan yang di desa, jalan kabupaten itu yang tadi saya bilang 17.000, itu kondisinya 50% parah, rusak gitu kemantapannya itu di situ. Nah, ini jadi kendala kita. Nah, jadi koordinasi kita seperti begini. Provinsi tetap melakukan itu dulu, begitu. Kita menyelesaikan yang di provinsi, nanti ketika kita sudah bagus, sudah mantap, kita bisa ikut bantu teman-teman kabupaten bangun jalan. Tapi itu nanti tahap kita yang di awalnya adalah jalan provinsi ini dulu. Gitu, Mbak. Jadi kalau yang pariwisata ini... Oh iya, tadi lupa ngomongnya malah pariwisatanya ya. Oke, pariwisata gini. Jadi kita ngeliatin dari kita superimpos tadi, pariwisata ini juga ditekankan sama Pak Gubernur. Saat ini jalan dari Palembang ke sini ya gara-gara jalan tol udah dibangun, ke Palembang deket aja nih, tinggal 3 jam aja udah nyampe nih, ngesot set nyampe nih jalan gitu. Nah, alhamdulillah kita banyak potensi wisata, terutama potensi wisata bahari. Ya, sepanjang pantai kita itu bagus banget tuh kan, ngelihatnya. Mau kemana aja, mau ke Kiluan ada, mau ke Tanjung Putus ada, Teluk Hantu ada, ke Pahawang ada, banyak lah. Jalannya jelek banget. Enggak, tapi sekarang udah bagus dong, udah bagus, sudah ada, nggak ide ya dong. Iya dong, jalan-jalan ke sana. Iya, ajak Mbak Ria waktu kemarin udah jalan-jalan sampai sana kita. Oke. Dalam rangka menunjang pariwisata, Pak Gub juga menekankan bahwa ini penting untuk dilakukan. Insya Allah tahun depan kita akan melebarkan Lempasing Padang Cermin, mulai dari pertigaan Lempasing tuh sampai dengan Mutun dulu, karena ini juga biayanya banyak. Kita akan melebarkan jalannya dari yang saat ini 4,5 sampai 5 meter. Besok itu badan jalannya sendiri 7 meter ditambah bahunya 22, jadi 11 meter. Lebar nih jalannya itu. Wah iya, jalannya lebar banget ke sana. Karena titik kemacetannya ada di sana. Betul. Ya, besok mudah-mudahan kalau ini sudah dibangun pada musim tertentu, baik itu libur tahun baru, libur Natal, libur Idul Fitri, Idul Adha begitu, itu nggak ada terjadi kemacetan lagi lah di sana. Insya Allah seperti begitu, harapannya begitu. Begitu pula yang sampai Kiluan juga nanti akan, kalau kemarin kalau baca berita itu udah banyak masyarakat tuh. Terima kasih sama Pak Gubernur, udah dibangun jalannya yang rusak ngapain. Sekarang udah beton semua di situ, Mbak. Jalan rigid semua tuh, lebar-lebar tuh jalannya tuh, 6 meter. Tadinya cuman 4,5 meter, sekarang 6 meter. Begitu. Jadi masyarakat antusias sekali, senang sekali di situ. Yang mudah-mudahan dengan jalan yang bagus bisa mendongkrak pertumbuhan di bidang pariwisata. Ke ekonomi juga. Oh iya dong, masyarakat harus bisa ngambil keuntungan dari situ. Jangan sampai misalkan mereka datang ke sini ngelihat pantai kita terus bawa sampah aja kan, jangan dong. Kalau perlu belanja, iya enggak. Tinggal kita masyarakatnya, ekonomi kita, UMKM kita hidup di sana, bisa jual macam-macam karena wisata itu biasanya seperti begitu. Mudah-mudahan dengan begitu ekonomi masyarakat juga jadi meningkat. Nah, BMBK ini kolaborasi koordinasi sama dinas pariwisata juga? Iya dong. Apa tuh bentuknya, seperti apa? Ya kita sering rapat-rapat gitu FGD sama Pak Kadis ngobrol terkait dengan ini, misalkan kunjungan wisata ini kapan aja, misalkan kita melihat. Bahkan Pak Kadis pariwisata bilang berapa juta ya, saya lupa dikit itu. Berapa juta itu dalam kurun waktu 2024 kemarin kunjungan wisata kita tumpah dan paling banyak di daerah pantai. Begitu. Meskipun kita juga banyak yang lain kan, kita ada hutan juga ada, kita ada Waikambas kita juga ada. Air terjun kita juga punya.
Air terjun kita banyak. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semua potensi-potensi yang ada itu bisa mensejahterakan rakyat Lampung. Sibuk banget kerjaan Pak Kadis ini berarti. Iya, Pak. Ada pesan-pesan nggak Bang ke masyarakat? Gimana sih supaya sama-sama menjaga kualitas jalannya lah? Kita kan ada duit dikit, bangun sulit, cepet rusak, gimana tuh? Oke. Harus dong. Kalau sama masyarakat harus bijak lah dalam menggunakan jalan. Overload, overdimension, begitu, odol itu mau tidak mau harus dikurangi, dinolkan kalau bisa, begitu ya. Jadi jangan sampai nanti masyarakat pengguna layanan jalan itu berlebihan dalam mengangkut hasil industrinya, begitu, sehingga masyarakat yang lain, pengguna yang lain bisa menikmati jalannya juga tetap awet, sehingga duit yang tadi memang sedikit itu cukup, Mbak. Iya, artinya gini, kita bangun tahun ini 5 km misalkan, ya, panjang yang ruas itu 20 km. Kalau secara matematika 4 tahun selesai dong. Tapi kita punya degradasi namanya. Degradasi itu tingkat kerusakan jalan. Yang per tahun itu berkisar 4% dari 1.700. Atau sekitar 56 km jalan itu rusak dari baik jadi rusak. Ya enggak? Dari mantap ke tidak mantap tadi. 556 kilo itu, kilometer rusak itu, kalau kita pembiayaan per kilonya 10 M aja udah 560 M itu. Sedangkan kita cuma ada tadi berapa? 450 gitu. Untuk bangun yang tadi rusak, akibat kerusakan tadi, kita bangun nggak cukup masih. Nah, strateginya apa? Strateginya ya kita ngajak masyarakat juga untuk menggunakan jalan itu dengan bijak, begitu, jangan kelebihan. Ditambah lagi nanti kita juga support sama teman-teman UPTD. Teman-teman UPTD ada di Bina Marga ini, ada 6 UPTD. Terus mereka melaksanakan perawatan jalan. Ya, perawatan jalan namanya pemeliharaan rutin jalan. Jadi lubang itu kan nggak ada ceritanya tiba-tiba langsung besar. Lubang tuh mulai dari yang kecil. Nah, yang dari yang kecil tuh langsung kita tutup gitu. Jadi usahanya preventif. Jadi lebih murah dibandingkan dengan dia rusak. Jadi kalau sakit itu ya olahraga kita jangan sampai sakit. Ya kan kira-kira begitu. Makanya ya cukup lah, jangan begadang. Kalau bisa yang ngerokok ini jangan ngerokok kan gitu. Cukup nih. Ya enggak? Jadi nggak ada keluaran biaya kita untuk kesehatan tadi. Ya, jadi seperti kayak mobil, seperti kayak jalan. Kalau misalkan memang penggunaannya bagus, insya Allah kita bisa bangun nih dalam waktu 4 tahun kita selesaikan. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan. Nah, terakhir nih Pak. Kalau masyarakat mau lapor, walaupun sekarang lapor terus sih, gimana caranya selain Lampung In? Oke, sekarang ini sebenarnya udah nggak pusing lagi lah, ya. Apa namanya, konten kanal-kanal kita, medsos kita itu udah banyak, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Ya, kadang-kadang di komen itu, Pak Kadis itu tolong dong jalan di sini, Pak Kadis tolong di sini ya. Itu juga udah masuk kan udah banyak. Jadi sekarang nggak perlu pusing lah kalau misalkan ini teman-teman juga udah nggak seperti dulu, nggak gagap teknologi, semuanya udah gampang. Justru kita yang udah terlalu banyak ini, informasi yang masuk udah terlalu banyak. Baru dibangun sini, Pak yang ini belum, malah kita yang kerepotan. Jadi nggak susah, Mbak. Tapi pasti dibenerin ya? Insya Allah sesuai dengan anggaran toh. Oke, makasih banyak Pak. Iya, Mbak Faiza. Iya, tadi abang ini Pak ini. Oke. Pak aja lah. Oke, ya siap. Makasih banyak ya Pak atas kehadirannya di sini. Iya, sama-sama, Mudah-mudahan bisa Faiza. ketemu lain waktu. Amin. Kalau misalnya mau ke tempat wisata, ajak saya Pak. Oh iya dong, harus dong. Nanti diajak nih teman-teman IJP. Sering kok diajak nih, siapa yang mau ikut, kita siapkan malahan nih. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ikut juga. Oke, sekali lagi makasih banyak atas Sama-sama Mbak Faiza. Sukses terus ya. Oke. Oke Sobat IJP, itu tadi podcast kita bersama Pak Kadis BMBK soal banyak hal tentang jalan-jalan di Lampung. Kalau misalnya ada laporan-laporan, langsung lapor di Dinas BMBK atau di Lampung In. Oke, sampai jumpa di podcast IJP selanjutnya. Saya Faiza Utenisa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.